Yang kami hormati Dewan Juri dan hadirin berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariulis bersama rekan saya Putri Zara Rizkira. Kami calon duta pelajar sadar hukum Kabupaten PD tahun 2025, perwakilan dari SMA Negeri Ulumul Quran PD. Kami adalah wujud implementasi dari keadilan generasi milenial di bawah naungan kejaksaan, dan kami siap mendukung lembaga-lembaga penegak hukum dan pencegahan narkoba, khususnya dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Dengan satu tekad, satu tujuan, Kejaksaan Hukum siap beraksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, lembaga penegak hukum bersama lembaga pencegahan memiliki peran krusial dalam penegakan hukum dan menjaga generasi muda dari narkoba. Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau setara dengan 3,33 juta jiwa usia 15 sampai 64 tahun. Untuk menangani masalah ini secara efektif, lembaga-lembaga negara seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN dan penegak hukum lainnya terus menyusun strategi dan kebijakan pemberantasan narkotika. Dalam hal ini, misalnya BNN dalam rangka Renstra tahun 2025 sampai 2029 menargetkan penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional dari angka 1,73% menjadi angka 1,70% pada tahun 2025 dan 1,60% pada tahun 2029. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas pemaparannya dari SMA Ulumul Quran ya. Ulumul Quran ya. Tadi ini dapat apa, narkotika ya? Narkotika. Gimana yang saudara ketahui tentang peran kejaksaan dalam membantu untuk mencegah pemberantasan narkotika? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Peran kejaksaan dan tugasnya dalam memberantas tindakan penyalahgunaan narkotika ini dapat di dalam mengayomi masyarakat, menyelidiki kasus penyalahgunaan narkotika dan menindaklanjuti dengan cara melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Saudara Sariulis, apa? Ada lagi? Baik. Tugasnya adalah memberikan edukasi ataupun mengadakan. Ada nggak peran kejaksaan dan ikut dalam mencegah pemberantasan narkotika? Yang saudara tahu, yang saudara pahami, apakah ada? Tadi kan sudah dijawab, ya sekarang mau jawaban Sariulis apa? Selain tadi jawaban si Sensor, ada nggak jawaban lain? Nah, cukup. Nah, kan ini tentang tadi narkotika ya. Terus bisa nggak kejaksaan ini atau boleh atau tidak dapat berperan untuk melakukan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika? Boleh atau tidak? Terima kasih, izin menjawab. Tentu saja boleh, karena sebagai lembaga kejaksaan yang khususnya adalah mengatur dan seperti semacam mengayomi masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, sehingga masyarakat ketika mendengar kejaksaan berbicara tentang ini salah dan itu salah, artinya masyarakat mempercayai kejaksaan dalam menetralkan dan mendisiplinkan lingkungan masyarakat ataupun di dalam sekolah seperti CMS jaksa masuk sekolah. Itu dulu. Begitu. Jawaban tadi itu dapat dasarnya dari mana?
atau pemikiran saudara-saudari sendiri? Insya Allah pemikiran saya sendiri. Oh, pemikiran sendiri. Saya Boleh. boleh. Kenapa boleh? Tuh. Ikut. Bukan. Tuh. Oke, ini untuk Sariwis dan Putri ya. Jadi saya ingin menanyakan ilustrasi kasus dan seperti ini. Misalnya pada saat adik ini kan ada kedatangan kawan rumah. Jadi tiba-tiba tempat satu kawan adik, kawan-kawan adik bawah ini rupanya dia mengisap sabu. Ya kan? Secara hukum apa yang bakal adik lakukan? Nah, coba dari Suryalis dulu, Sariwis dulu. Baik, izin dijawab. Langkah yang akan kami lakukan adalah melarang dan menasihatinya supaya tidak mengisap sabu lagi. Ini yang secara hukum. Kalau itu kan datang jawabannya. Kenapa? Karena dalam undang-undang narkotika, ketika adik-adik ini ada kawan yang mengisap sabu di rumah tidak melaporkan, itu kan bisa dipidana. Yang punya rumah dipidana. Maka yang saya tanyakan, apa yang bakal dilakukan? Konkretnya seperti apa? Kalau menasihati kan biasa aja, tapi sempat dia ditangkap, isap sabunya di rumah adik-adik, nah, jadi itu bisa jadi tersangka. Baik, izinkan kami menjawab. Sebagai generasi penerus bangsa yang lahir di era milenial, sudah sepatutnya kita menjadi perpanjangan tangan kejaksaan, terutama kami yang berdiri di sini sebagai calon duta dan kepada calon-calon duta yang sudah tampil maupun belum tampil, untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba di lingkungan sekolah dan pelajar. Dan seperti yang Dewi Judawan juga bilang tadi, seperti teman-teman kita yang berhadir di rumah kita dan menghisap ataupun menggunakan narkoba sejenisnya, itu kita harus meningkatkan kesadaran kepada mereka bahwa narkoba itu bahaya dan berani melaporkan kepada pihak berwenang tentang tindakan yang telah dilakukan oleh teman kita. Kita juga harus berkolaborasi antara pelajar, guru, dan penegak hukum dalam mensosialisasikan penyalahgunaan narkoba di sekitar kita untuk menciptakan Indonesia yang aman, sehat, dan sadar hukum. Itu. Cukup. Selanjutnya komitmen dan harapan silakan sampaikan. Jika kami terpilih menjadi Duta Pengajar Sadar Hukum Kabupaten Pidi tahun 2025, kami mempunyai visi dan misi. Visi kami mewujudkan generasi pelajar Indonesia yang sadar hukum, berintegritas, disiplin, dan berakhlak mulia, bebas dari narkoba, kekerasan, kejahatan digital, serta korupsi, untuk membangun Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Untuk memajukan visi kami, berikut misi yang akan kami jalankan. 1. Mencegah dan menangkal penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dengan cara menjalin kerjasama antara guru, pelajar, dan aparat penegak hukum dalam program penyalahgunaan narkoba di sekolah. 2. Meningkatkan literasi digital, pencegahan kejahatan siber, dan edukasi pelajar tentang bahaya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE agar bijak bersosial media. 3. Menumbuhkan sikap anti korupsi atau integritas sejak dini, serta menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sebagai wujud pencegahan. 4. Sebagai generasi penerus bangsa dan pelajar sadar hukum, kami siap mendukung penuh tugas dan peran kejaksaan dalam membangun generasi Indonesia yang sadar hukum dan menjunjung tinggi integritas bangsa. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, SMA swasta Darussalam.